Oke, selamat datang kembali di sesi bedah gagasan kita, di mana kita akan coba mengurai ide-ide besar jadi lebih gampang dicerna. Coba deh kita pikir bareng-bareng. Gimana ya caranya kita bisa ngomongin sesuatu yang, nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita sentuh, apalagi kita ukur. Misalnya, tentang penyebab pertama dari alam semesta. Nah, ini dia yang menarik. Jawabannya tuh justru dengan mencari tahu apa saja yang bukan dia. Aneh kan? Ini namanya prinsip via negativa atau jalan peniadaan. Dan ini, percayalah, adalah alat logika yang super keren. Oke, anggap aja kita ini detektif. Iya, detektif intelektual. Misi kita kali ini adalah membuat sketsa wajah dari si penyebab pertama ini. Biar gampang, kita sebut aja dia Z. Nah, dalam setiap investigasi kita kan butuh petunjuk awal ya kan? Petunjuk utama kita buat si Z ini cuma satu, yaitu aturan independensi. Jadi, independen itu artinya dia nggak bergantung sama apapun untuk ada, sama sekali. Nah, sifat independen ini adalah kunci masternya. Kunci yang bakal ngebuka semua rahasia lainnya. Oke, detektif udah siap, petunjuk udah ada, sekarang kita butuh alat. Dan alat yang kita pakai ini bukan sembarang alat. Ini adalah salah satu alat logika paling klasik dan paling bisa diandalkan. Namanya modus tollens. Kedengerannya rumit, tapi sebetulnya simpel banget. Gini dah cara kerjanya. Langkah 1, kita buat premis. Kalau sesuatu punya sifat P, maka dia pasti bergantung. Oke? Langkah 2, kita pakai fakta yang udah kita pegang, yaitu Z itu tidak bergantung. Nah, dari 2 itu, langkah 3, kesimpulannya jadi jelas banget. Berarti Z tidak mungkin punya sifat P. Simpel kan? Dengan cara ini, kita bisa coret satu persatu kemungkinan yang salah dengan 100% yakin. Sip, alatnya udah siap. Sekarang, ayo kita pakai alat ini buat investigasi. Ada 3 sifat dasar yang mau kita uji. Pertanyaan pertama, mungkinkah Z itu terbuat dari materi? Kayak atom, energi, atau apalah itu? Logikanya gini, coba deh pikirin. Semua yang bersifat material itu pasti terdiri dari bagian-bagian kan? Artinya apa? Artinya dia bergantung sama bagian-bagian kecil itu buat bisa ada. Tapi kita kan udah pegang fakta kunci kita, yaitu Z itu sama sekali nggak bergantung alias independen. Nah, dari situ, alat logika kita langsung bekerja. Kesimpulannya, Z itu pasti dan harus non-material, goib, tak berwujud. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Gimana dengan waktu? Apa Z ada di dalam waktu? Pikirin deh, waktu itu kan pada dasarnya ukuran dari perubahan. Ada kemarin, ada sekarang, ada besok. Nah, kalau sesuatu itu bisa berubah, artinya dia butuh sesuatu dari luar yang bikin dia berubah. Artinya, ya dia bergantung. Dan sekali lagi kita cocokin sama kunci master kita, Z itu nggak bergantung sama apapun juga. Kesimpulannya jadi gampang ditebak kan? Z itu pasti ada di luar waktu. Atau istilah kerennya, atemporal, abadi. Dia nggak punya dulu atau nanti. Cuma ada sekarang yang abadi. Sebuah momen tanpa awal dan tanpa akhir. Oke, yang terakhir nih, pertanyaan ketiga. Mungkinkah Z itu punya bagian-bagian kayak tangan, kaki, kepala gitu? Atau jangan-jangan ada lebih dari satu Z? Nah, kalau jawabannya iya, entah itu punya bagian atau ada lebih dari satu, artinya dia bergantung. Bergantung sama bagiannya atau dibatasi sama Z yang lain. Sekali lagi, buat yang terakhir kalinya, kita pakai kunci kita. Prinsip independensi Z. Dan kesimpulannya, boom, Z itu harus tunggal secara mutlak. Nggak terdiri dari bagian-bagian apapun. Utuh. Inilah yang di dalam sumbernya disebut sebagai esa. 1. Oke, kerja bagus detektif. Jadi setelah kita coret semua hal yang nggak mungkin buat Z, apa sih yang kita dapetin dari investigasi kita ini? Yang kita punya sekarang itu sebuah sketsa. Tapi ini sketsa yang unik. Karena digambar dengan cara negatif. Kita nggak menggambar Z-nya, tapi kita menggambar semua yang ada di sekelilingnya. Sehingga bentuk Z jadi kelihatan jelas. Sebuah potret yang sepenuhnya lahir dari konsekuensi logis bahwa dia itu independen. Dan ini bagian yang paling penting ya. Semua kesimpulan tadi, non-material, di luar waktu, esa, itu bukan dogma. Bukan sesuatu yang harus kita percaya aja. Ini murni hasil dari deduksi akal sehat.
siapapun bisa ngikutin alur logikanya dan sampai pada kesimpulan yang sama. Metode negatif ini emang keren banget, tapi tentu ada batasnya. Logika udah ngasih tahu kita banyak hal tentang dia itu bukan apa. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah logika bisa ngasih tahu kita dia itu apa? Misalnya, apakah Z ini sadar, punya kehendak? Nah, buat ngejawab itu kita harus naik level dalam investigasi kita. Jadi, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutin penyelidikan ini di pembahasan berikutnya.